Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap antusias dalam beribadah. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Robin Ong dari Jakarta. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa pukul 19.30 di YouTube channel Rock Surabaya. Kami mengajak jemaat untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam Breakthrough Pray and Worship setiap hari Jumat pukul 19.00 di Rock Royal Residence. Jemaat yang tidak dapat hadir on-site dapat mengikuti secara online live di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengar pengajaran firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan, tema tentang bold before the king and bold before the king. Ya, for the king and before the king tidak berakhir pada akhir bulan ini ya. Kita melihat kehidupan dari seorang yang bold as lion, yaitu Rasul Paulus. Dulu namanya Saul, menjadi Paul. Paul artinya kecil, mungkin memang bentuk tubuhnya kecil. Size doesn't matter, but faith matters. Dalam Filipi 1:12, latar belakang dia ada di penjara, saudaraku. Penjara di Roma, dan dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi yang Tuhan pakai dia untuk mendirikannya. Dalam ayat 12, aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, penganiayaan ini dan hukuman mati yang dijatuhkan atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana, perhatikan, dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. He's not the prisoner of Rome, he's the prisoner of Christ. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Karena pempenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Apa yang terjadi pada saudara Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim, saudaraku, itu seharusnya membuat kita lebih berani mengabarkan Injil. Ya, sebab apa? To die is gain. Di dalam Filipi 1:21. Dan kalau kita menderita sengsara karena nama Kristus, pertama dapat pahala luar biasa, kedua we will reign with Christ ya. Akan ada promosi yang luar biasa. Kita tahu bagaimana justru ketika dia dipenjara di Rom, bahkan istri daripada Kaisar Nero yang sadis dan yang memang maniak itu diselamatkan. Dan juga saudaraku, para tentara yang pasti pasukan khusus itu bertobat. Saya pernah pergi ke Rome dan saya minta kepada guide, dalam hal ini Dr. Samuel Doktorian. Saya mau ketemu penjaranya Paulus yang jadi kapel, yang jadi gereja. Dan di sana ada sebuah tonggak yang dulunya ada rantai untuk memenjarakan Rasul Paulus tangan dan kakinya. Tapi di situ ada sebuah plakat. 2 orang tentara, kalau lihat topinya itu perwira, saudaraku, bukan topi biasa ya, ketopongnya itu yang ada bulunya itu, sedang berlutut dan karena tidak ada air ya dibaptis ya, karena itu tahulah saudara ya. Dan mereka mengaku percaya, bahkan saudara anggota keluarga Kaisar bertobat. Apa yang aniaya kita alami adalah untuk kemajuan Injil dan membuat berani orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup saya berapa kali berulang-ulang ancaman demi ancaman, fitnah demi fitnah datang kepada alamat saya. Tetapi I praise the Lord, ketika orang melihat kita tidak takut, kita tidak gentar, tapi diberi keberanian untuk menghadapi, maka orang-orang lain terinspirasi untuk juga berani memberitakan nama Kristus tanpa tedeng aling-aling. Paresia, boldness to speak, ya, tanpa reservation, tanpa takut menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana orang nanti tersinggung
Beritakan nama Kristus. Baik atau tidak baik waktunya. Dunia ini sangat benci kepada Allah kita dan kepada Mesias kita, pada Tuhan kita. Tetapi kalau kita tidak memberitakan, kata Rasul Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil Kerajaan. Haleluya. Karena itu semua saudara, akhir bulan ini jangan kerajinanmu kendor, tetap berapi-api, layani Tuhan and bold as lion. Paresia, bicara dengan terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa perumpamaan, tanpa sindiran, beritakan dengan berani. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Demikian suara gembala minggu ini. Saya percaya kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau. Kami yakin percaya bukan suatu kebetulan kami bersama-sama mengikuti online ibadah online ini ya Tuhan. Kami percaya akan menjadi berkat bagi kami semua dalam pujian penyembahan kami, karena Engkau akan menjamah setiap kami dan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dedikasikan ibadah ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan, shalom dimanapun Anda berada. Mari bangkit berdiri, naikkan pujian yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Dia dahsyat, dia ajaib, kuasanya tidak terbatas, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ini mazmur pujian kami bagimu Tuhan.
Kami percaya yang menyertai kami jauh lebih besar dari siapapun. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu memuji Tuhan dengan iman, dengan penuh pengharapan. Sebab kami tahu ada kepastian di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
takut dan khawatir hari-hari ini. Ajari kami untuk terus berharap dan beriman kepada Tuhan. Buat kami melihat bahwa Yesus yang kami sembah adalah pribadi yang hidup, pribadi yang berkuasa, pribadi yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang heran dan besar. Bahkan kemenangan itu menjadi jaminan buat setiap kami anak-anak-Mu. Di hadapan tata kasih karunia-Mu Tuhan, kami menanggalkan segala beban kami. Dan kami hanya mengangkat kedua tangan kami berharap kepada Yesus, sumber kemenangan kami, sumber pertolongan kami. Kasih-Mu terbukti sampai hari ini Tuhan. Oh yang menjambi kami dengan anugerah-Mu. Oh yang sertai kami Tuhan dengan kemurahan, dengan kebajikan senantiasa berlimpah bagi kami Tuhan. Oh,
ada kemenangan dan kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Hati kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Ya, Shalom, apa kabar GBI Rock Surabaya? Senang sekali udah sekian tahun kita nggak berjumpa. Jadi saya bersyukur boleh dipercaya hari ini untuk melayani ibadah lewat online service pada hari ini. Terima kasih untuk my brother, Pastor Daniel Yanuar, dengan semua para pelayan yang ada di GBI Rock Surabaya. Ya, sebuah anugerah sekali lagi untuk saya ada hari ini untuk berbagi dengan apa yang menjadi hati Tuhan. Nah, tanpa saya merasa paling tahu, menggurui, ataupun paling pintar, sama sekali enggak. Ya. Tapi hari ini saudara punya tema untuk bulan ini adalah boldness for the King. Ya, bahwa kita mesti memiliki keberanian untuk hidup buat raja segala raja. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, di Alkitab itu ada contoh-contoh yang menurut saya luar biasa ya. Bagaimana mereka punya keberanian untuk tetap hidup benar, bagaimana mereka punya keberanian untuk tetap hidup dalam kebenaran. Nah, salah satu orang yang dipuji oleh Paulus, orang ini adalah orang yang waktu itu usianya masih muda. Ya, dia seorang elder atau dia seorang pemimpin dari sebuah jemaat yang medan pertempurannya tidak gampang. Itu ada di kota Efesus. Ya, Bapak Ibu yang belajar pasti tahu Efesus itu kekristenan atau komunal mempengaruhi seluruh Asia hampir 300 tahun lamanya. Itu begitu luar biasa ya. Nah, bukan hanya itu, mereka ada dalam sebuah konfrontasi dengan kegelapan karena di Efesus ada yang disebut dengan itu tuh kuilnya Dewi Artemis atau Diana. Itu kuil itu kira-kira ya lebar gedenya adalah 135 kali 75 meter. Ya, jadi bayangkan itu kuil yang besar. Nah, diyakini di kuil itu ada itu tuh meteor yang jatuh dari langit yang bentuknya kemudian hitam mengkilap, tapi begini penuh dengan benjolan-benjolan. Jadi seperti kayak gambaran payudaranya wanita. Makanya di situ kemudian aksesoris atau kemudian pernak-pernik yang dimunculkan pun pernak-pernik begitu. Jadi ini mereka bayangkan ada di tengah pertempuran, itu secara luar mereka mengalami aniaya komunal ini. Tapi dari dalam sendiri mereka juga menghadapi tekanan dari penyesatan orang-orang Yahudi yang tidak suka karena dianggap kekristenan itu mengajarkan sesuatu yang melawan hukum tradisi agama mereka. Ya, nah jadi kalau boleh saya simpulkan penganiayaan itu bisa terjadi karena sistem dari luar. Ya, memang kita ada di sistem yang sistem dunia di mana sistem keinginan, sistem keangkuhan, tapi juga dari dalam. Ya, sekarang kan yang namanya budaya persaingan di mana orang saling memblow up diri di misalnya medsos bahwa menganggap diri lebih benar daripada yang lain. Orang bersaing tanpa kemudian menggunakan lagi logika yang sehat. Bahkan yang saya lihat sekarang ini ya seperti budaya komplasensi misalnya. Orang pokoknya puas diri dengan segala cara. Ya, yang penting dirinya puas. Ini yang saya amati terjadi. Tapi menurut saya penganiayaan bukan dari luar ataupun hanya dari lingkungan di dalam orang percaya sendiri yang yaitu yang ribut doktrin, ribut kemudian hal-hal yang bersifat agamawi. Tapi buat saya penganiayaan paling besar adalah ketika kekristenan tidak mengalami aniaya. Ini yang disebut dengan comfort zone spirit, roh kenyamanan. Nah, hati-hati kalau orang sudah rasa sukses, rasa paling hebat, rasa ada di puncak, di atas angin bahaya, berarti nggak ada dasarnya, itu bisa jatuh itu ya. Nah, yang saya inginkan untuk jemaat yang ada di GBI Rock Surabaya, terutama ini buat saya juga, karena memang kita harus memiliki ini nih, keberanian, ya keberanian. Nah, keberanian itu bukan sekedar kita ndak punya ndak punya masalah, ndak punya rasa takut, ya ada takut yang wajar sih. Tapi keberanian kan seharusnya kita sadar dan sesadar-sadarnya menyadari, nah itu bahwa kita sadar sesadar-sadarnya menyadari
ada kekuatan yang lebih besar daripada apapun. Ya, kekuatan yang coba menghancurkan kita. Ini tentunya kekuatan roh Tuhan sendiri. Ya, nah 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ya, saya yakin yang suka membaca Alkitab pasti hafal ayat ini. Ya, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ini berarti hal spiritual. Karena memang ketakutan itu seringkali menyerangnya hal-hal yang bersifat ada di pikiran kita, ada di mentalitas kita. Itu yang coba mau dihancurkan. Karena begini, dalam sistem mentalitas kita itu ada namanya sistem yang membuat kita memiliki kepercayaan. Nah itu kalau diserang dan kemudian roboh, maka orang akan meragukan semuanya. Dia ragu identitasnya siapa, dia kemudian ragu nilai hidupnya, kemudian dia ragukan dalam kebenaran, dan kemudian dia meragukan semua hal. Nah, saya berharap ini tidak terjadi pada kita. Nah, kemudian ayat yang ke-7 dikatakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, R-nya pakai kecil itu. Ini roh apa sih namanya? Ini adalah roh yang ada di dalam kita. Ini harusnya bukan roh ketakutan. Jadi kalau bukan ketakutan berarti adalah roh keberanian, boldness spirit, ya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ketertiban itu kan ditulis dengan kata sound mind. Itu pikiran yang sehat, pikiran yang jernih. Ya, karena tadi saya sudah katakan, ini medan tempur yang kita hadapi ada di area berpikir kita. Makanya saya tidak pernah lupa satu orang tokoh reformasi namanya Martin Luther. Dia berkata begini, analogi ya, dia berkata, boleh nggak burung terbang di atas kepala kita? Ya boleh. Ya kalau kita nggak boleh itu berarti melanggar undang-undang perburungan kan. Maksudnya burung ya terbang aja di atas kepala. Tapi yang tidak boleh adalah ketika dia hinggap di kepala kita, bikin sarang, kita diduduki, kemudian buang kotoran, beranak pinak di situ. Wah itu yang harus kita lawan. Itu bahasa penyembahan. Mengangkat tangan itu artinya meminta Tuhan yang sungguh-sungguh menerobosi kita, ya kan? Bahasa mengangkat tangan itu kan bahasa itu penyerahan itu ya. Nah gambarannya begini, kalau tiba-tiba pikiran najis, kotor, pikiran nggak jelas melintas di kepala kita, ya oke, wong kita tidak memikirkannya, tapi jangan sampai itu menduduki sehingga kita diperbudak. Ya sebab prinsipnya kan menabur pikiran pasti menuai perbuatan, pasti menuai kebiasaan, pasti menuai karakter, pasti menuai masa depan. Jadi in the future dalam hidup kita ditentukan sebetulnya dari apakah kita punya cara berpikir yang sepikiran dengan Tuhan. Bapak Ibu, makanya Filipi 4 ayat yang ke-8 kan dikatakan bahwa akhirnya saudara-saudara semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang adil, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji dan sebagainya, pikirkanlah semuanya itu. Ya, itu kata pikirkanlah itu kan, pakai kata Yunaninya itu kan lokisomai, inventarisasi, atau kalau bahasa perbankan adalah bank in, tabung itu. Sebab kita akan mengeluarkan yang kita masukkan, kapan itu ketika tekanan datang. Ya makanya betul, nggak ada apa sih namanya, nggak ada keraguan-raguan, kita harus betul-betul hidup inventarisasi. Kita harus betul-betul bank in firman. Nah, jadi kuncinya memang kepada perenungan firman yang harus kuat. Ya, karena saya tadi sudah katakan, ya, yang diserang dalam ketakutan itu adalah hal-hal yang bersifat di dalam kita. Entah itu cara berpikir kita, entah itu kemudian kerohanian kita yang kemudian coba dihantam dalam semua sisi kehidupan. Ya, nah, saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang saya sharingkan ini hal yang simple saja, tapi hopefully ini menjadi berkat perenungan buat kita semua, ya terutama tadi saya sudah katakan ya, buat saya tentunya ya. Nah, saya akan berikan beberapa hal ya. Yang pertama adalah ini, mari kita memiliki keberanian untuk memang selalu ada di kedalaman bersama Tuhan. Wah kayaknya gampang Pak, hang on ya. Ya, saya pernah tim kita, saya yakin Pak Daniel Yanuar
kenal beberapa teman-teman saya dalam pergerakan bersama generasi. Itu ada Pak Cornelius Wing, jelas ada juga Pastor Jonathan Patiasina dan beberapa rekan yang lain, termasuk almarhum Pastor Samuel Saputra, ya kemudian beberapa yang lain ya, ada teman-teman yang luar biasa. Nah, kita itu dulu tahun-tahun berapa, kira-kira 20 tahun yang lalu, itu sempat menerjemahkan buku yang ditulis oleh, kalau nggak salah namanya Timothy William. Ya, coba Bapak Ibu search buku-bukunya Timothy William. Itu tulisannya sangat tajam. Dan walaupun ini buku-bukunya sudah lama, tapi sangat relevan. Karena yang ditulis itu esensi, bukan aksesoris. Kalau aksesoris kan bisa berganti-ganti. Ya dong, smartphone saja coba bayangkan. Dari dulu segede batu bata, ya saya masih ingat itu Ericsson misalnya ya. Yang kalau dilempar bisa, orang berkata itu anjing bisa pingsan itu kalau dilempar ya. Sekarang smartphone sudah lebih kecil lagi ya. Ya artinya aksesoris bisa berubah-ubah, tapi yang namanya esensi itu pasti tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun ya, nggak lekang oleh zaman. Nah, saya masih ingat waktu itu kita terjemahkan buku ini. Ya kita minta tolong teman yang memang punya publishing begitu. Nah, judul buku itu adalah itu, Whisper Revival. Ya, kita terjemahkan waktu itu ya jelas ya, pergerakan ya atau pergerakan yang berbisik. Jadi ini Whisper Revival itu adalah movement yang berbisik ya, pergerakan kebangunan rohani yang berbisik. Nah, dalam buku itu banyak hal ya, tapi saya hari ini tidak mengambil buku itu sebagai apa yang saya sampaikan, bukan. Tapi tiba-tiba saya ingat judulnya buku itu ya, karena saya sudah lama baca buku itu. Nah, Bapak Ibu begini, pergerakan kesunyian itu adalah pergerakan kedalaman. Ya, karena yang tadi saya sudah katakan, kita ada di masa di mana budaya selebriti, wah orang panggung, acara, sorot lampu, makanya betul kan di panggung selalu yang muncul ya para artis. Kalau di mezbah itu yang muncul adalah para penyembah, para petempur, ya orang-orang yang berani punya living sacrifice dalam hidupnya. Ya, nah kalau kita melihat Bapak Ibu, saya kasih contoh saja ya. Coba kita lihat Kisah Rasul 8 ayat yang ke-26. Ada orang yang waktu itu namanya lagi populer, ya namanya adalah Filipus. Dia itu waktu kita tahu ya, gereja induk mulai dianiaya di Yerusalem, nyebar semua. Nah salah satunya Filipus itu masuk ke satu kota yang gak disukai orang Yahudi, namanya Samaria. Ya kita tahu ya, karena orang Samaria itu tidak mau bergaul dengan orang Yahudi dan sebaliknya. Ya, nah kita tahu orang Samaria itu kan orang-orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa lain, makanya mereka dianggap orang-orang yang tidak layak gitulah ya. Nah, waktu kemudian Filipi masuk ke Samaria terjadi revival. Wah, kebangunan rohani, mujizat, sampai kemudian ada Simon tukang sihir di situ bertobat. Wah, pengikutnya pada ikut bertobat, sampai kemudian gereja induk di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes untuk kemudian itu tuh mereka equip di sisi jawatan, karena Filipus ini adalah seorang penginjil, makanya perlu disentuh oleh jawatan lain, jawatan gembala, jawatan kerasulan. Ya, gereja mesti harus bergerak dalam faithful ministry, 5 jawatan, di mana itu melengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Nah, apa yang terjadi kemudian di tengah lagi hingar-bingar acara, namanya lagi terkenal, bayangkan kalau sekarang pendeta mungkin jadwalnya padat ya, pergi ke 7 samudra dan 5 benua, terkenal di dunia nyata dan dunia mistis, ya kan? Ini lagi luar biasa ya. Kalau isu begini tanyalah sama Pastor Daniel Yanuar ya. Ya pasti tahu isu-isu begini. Nah, waktu lagi terkenal begitu, yang saya kagum ayat yang ke-26. Alkitab berkata ini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Masih oke nih. Ya, go to the south, ya, berjalanlah atau bergeraklah ke sebelah selatan. Ya, oke ya. Tapi yang terjadi, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu ialah jalan yang sunyi.
Wow, Bapak Ibu tahu nggak? Dari Yerusalem ke Gaza itu perjalanan yang tidak enak. Apa itu Gaza? Apa itu Gaza? Gaza itu artinya tahu Bapak Ibu, kota berkubu di mana banyak raksasa di sana. Kalau orang tidak kuat, tidak pemberani, wah ditaklukkan. Ya, saya ulangi lagi ya, I repeat again. Bahwa Gaza itu adalah kota berkubu yang raksasanya banyak. Di mana kalau orang tidak punya keberanian dalam roh Tuhan, orang itu akan dikalahkan. Ya, menurut saya Filipus ini keberaniannya bukan soal keberanian fisik, ya, tapi ini walaupun untuk berjalan ke sana butuh fisik yang kuat, tapi ini keberanian kerendahan hati, keberanian untuk, nah itu bahasa teologianya pasti tahu ya, kenosis atau kenotik teologia itu ada di Filipi 2 kan, dalam hidupnya. Walaupun dia anak Allah, dia mengosongkan dirinya dan turun menjadi hamba, bahkan dia taat sampai mati dan sampai yaitu di kayu salib kan, kita tahu ya. Nah, Bapak Ibu begini, ingat gak Gaza itu pernah menewaskan satu orang yang fisiknya kuat. Orang itu namanya Simson. Simson itu kuat banget, bayangkan. Saya suka bercanda, Simson kekuatannya di mana? Ada orang berkata rambutnya panjang. Saya bilang salah Pak. Bukan soal rambut panjang, Simson kuat itu karena roh Tuhan ada pada dia. Rambut itu cuma tanda dia nasir Tuhan. Mau rambutnya gondrong kalau nggak ada roh Tuhan, ya nggak kuat. Kita kan sukanya mainannya begitu. Oh kalau gondrong kuat, cepak enggak, ya itu agamawi. Ya ini soal yang di hati kok. Nah Simson itu ditaklukkannya di Gaza, nggak elit lagi. Oleh seorang pelacur, oleh seorang wanita binal. Ya namanya kita tahu Delila kan. Nah ini peristiwa ini sebetulnya seperti dalam tanda petik balas dendam. Dalam tanda petik loh, dalam Tuhan tidak boleh balas dendam. Ini dalam tanda petik untuk menghancurkan spirit ini. Filipus secara badan, secara fisik nggak kayak Simson. Simson itu kuat diurapi, pintu gerbang aja diangkat sendirian dibawa lari. Ya kan? Kemudian dengan satu rahang keledai, wah ribuan orang Filistin dia bunuh. Kuat fisiknya. Tapi begini, begitu Filipus berani untuk ada. Nah saya suka jalan sunyi. Ini yang disebut dengan silent movement, whisper revival, kebangunan rohani yang berbisik. Nah saya ingatkan buat kita semua, ya Bapak Ibu semua, sekali lagi juga buat saya. Beranikah kita ada dalam kesunyian, ada dalam kedalaman. Ya sementara kan tadi saya sudah katakan, orang kan sukanya semuanya, gemebiar. Semua ukuran sukses apa? Ya jujur saja, gereja sukses ukurannya besar, acara megah. Apalagi saya tahu, sekarang ini sampai ada istilah begini. Kalau ada filmnya cek toko sebelah kan. Kalau sekarang enggak, cek gereja sebelah. Bikin apa ya? Ya bikin apa ini? Itu ya berharap sebetulnya itu tidak perlu terjadi harusnya ya. Malah saya sih senang kalau ada para pelayan dipakai Tuhan, muncul orang-orang muda yang diurapi, sekarang tajam-tajam, yang muda-muda. Wah saya senangnya luar biasa, sungguh dari hati yang paling dalam. Berarti kan begini, pekerjaan Tuhan akan makin dipercepat ya untuk menyebarkan ini ke seluruh bumi ya. Nah Bapak Ibu ya, yang luar biasa ya, di kesunyianlah. Bayangkan tadinya Filipus itu menjadi berkat buat kota, tapi di kesunyian ini dampaknya adalah satu bangsa, one nation kemudian disentuh oleh Tuhan. Bangsa itu namanya Ethiopia. Kan kemudian kita tahu kan, ada sida-sida Sri Kandake lewat. Itu adalah kalau bahasa sekarang ini orang bendaharanya Sri Kandake ini ya menteri keuangan itu. Yang ya kan dalam negara yang pegang keuangan itu adalah yang kemudian akan mempengaruhi banyak hal, kebijakan lah, ya policy jelas ya, kemudian distribusi, kemudian infrastruktur dan banyak hal. Jadi bayangkan ketaatannya dia ada di kesunyian, ya kan? Orang pikir, ngapain Filipus? Kamu udah terkenal, kamu turunnya di Gaza lagi kota berkubu. Tapi Bapak Ibu semua, dampaknya adalah satu bangsa disentuh. Jadi kalau saya boleh berkata, Ethiopia itu sudah mengalami lawatan di Kisah Rasul ini. Ya kan kemudian sida-sida ini bertobat, minta dibaptis lagi langsung. Begitu keluar dari air, udah Filipus nggak ada lagi karena udah dibawa lari oleh Roh Tuhan. Ya kan, kan biasanya kalau begitu tuker-tukeran kartu nama dulu enggak.
Ya, ini yang disebut dengan nameless atau faceless movement. Ya, pergerakan tanpa wajah dan kemudian tanpa nama. Sementara sekarang kan muncul semua wajah, nama, orang kemudian expose dengan cara-cara yang ya itu tuh yang tadi saya sudah katakan ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, di kedalaman kesunyian itu penting sekali. Ya, makanya betul. Kapan terakhir kita mendengar bisikan atau small voice dari dalam, di mana Tuhan berkata begini, aku mengingini engkau lebih daripada apapun. Kan sekarang kalau nggak hati-hati, ya semua bentuk pelayanan, bentuk acara-acara agama kita itu kalau nggak hati-hati adalah apa? Selalu memuaskan kepentingan manusia. Saya dapat apa? Makanya kenapa Timotius itu sungguh-sungguh adalah orang yang Tuhan pakai. Salah satu dari karakternya Timotius adalah dia itu tidak berpikir buat kepentingannya, selalu berpikir buat kepentingan yang lain. Nah, dalam kesunyian itu tahu nggak Bapak Ibu, ada beberapa kualitas yang nggak main-main. Misalnya, kualitas apa? Kualitas tumbuhnya hati nurani yang kuat. Ya, saya punya pertanyaan. Kalau kita sendirian, ketika di depan kita ada laptop atau komputer, yang kita lihat apa? Ketika semua orang lain nggak tahu. Oh, jangan berkata, ini Pak Pendeta paling kuat, siapa bilang? Ya, berapa banyak pendeta tetap saja nonton pornografi, berapa banyak pendeta tetap saja nonton hal-hal yang tidak karu-karuan. Karena dalam kesunyian itu akan menunjukkan kualitas yang sesungguhnya, yaitu tumbuh benih hati nurani yang kuat. Ya, oh iya. Kemudian apalagi dalam dalam kesunyian ada kualitas apa lagi? Kualitas konsistensi. Ya, ketika orang lain nggak taat, apakah kita tetap konsisten? Konsisten dengan istri kita, konsisten dengan suami kita, konsisten dengan keluarga kita, konsisten dengan karakter ilahi yang ada pada kita, konsisten dengan kejujuran, konsisten dengan semua hal baik yang Tuhan taruh di dalam kita. Nah itu ya, makanya betul ya, taat itu disebut taat adalah ketika orang tetap taat walaupun gak ada yang melihat waktu dia sedang taat. Ibrani 5 ayat 8. Walaupun sekalipun dia adalah seorang anak, dia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Itu kan talking about Jesus. Ya, itu ada di Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dia tetap taat. Kalau saya lihat di Alkitab ya, Yesus itu ditulis sebetulnya nggak terlalu banyak. Ditulis waktu dia lahir, ditulis waktu dia umur 12, itu peristiwa bar mitzvah, setelah selesai menyelesaikan pembacaan Taurat dan kemudian akil balik, setelah itu ditulis lagi kapan? Waktu dia memulai pelayanan di usia 30 tahun, dibaptis Yohanes di Sungai Yordan, kemudian 3,5 tahun saja. Kemudian begini, mati, bangkit, menggoncangkan dunia. 3,5 tahun pelayanan, goncangkan dunia. Sementara banyak orang pelayanan puluhan tahun nggak goncangkan apa-apa. Dirinya saja goncang terus, bayangkan ya. Nah, 18 tahun dari usia 12 tahun sampai 30 tahun, Yesus ada di mana? Ya, dia ada di kehidupan sehari-hari, nggak ada yang lihat. Dia seorang tekton, dia seorang tukang kayu, dia bertanggung jawab dengan keluarga. Ya kan? Dia anak nomor 1 secara manusia, ya dalam keluarganya Yusuf. Tapi ini yang saya mau beritahu, itu kualitas konsistensi. Makanya yang berikutnya lagi adalah apa? Kualitas dalam kesunyian itu selain tumbuhnya benih hati nurani yang kuat, kemudian konsistensi yang kuat adalah keintiman. Kualitas keintiman itu akan kelihatan ketika ada di kesunyian. Apakah kita tetap intim dengan Tuhan? Makanya betul, jangan hanya menyembah Tuhan di tempat kebaktian. Biasa itu. Makanya saya kalau orang tanya begini, di mana kamu menyembah? Saya tidak akan menjawab. Karena itu pertanyaan salah. Pertanyaan yang betul adalah siapa yang kamu sembah. Mau di mananya, mau di mana saja terserah. Kalau kita isunya di mana, nanti ributnya gedung, ributnya hari, ributnya acara tertentu. Enggak. Isunya adalah siapa yang kita sembah, mau di mana saja, mau hari apa saja, mau situasi apa saja, kita tahu siapa yang kita sembah. Yang setuju katakan amin. Nah itu tadi, bahwa kualitas kesunyian itu penting. Nah saya ajak yuk, berani nggak kita go deeper, ada di kedalaman sekarang ini. Ya di dalam sunyi, tapi semua yang di dalam berkualitas. Ya pernah satu kali saya ada di, waktu itu dalam anugerah Tuhan ada di Vancouver. Ya, pertama kali saya diajak makan oleh teman saya itu tuh kepiting Alaska. My God, ya dulu berani imannya, sekarang ya udah nggak makan kepiting.
Tahu Bapak Ibu semua, begitu lihat harganya saya kaget. Saya bilang, kenapa ini mahal? Ya dia bilang, Pak Rubin, ini kedalamannya nyarinya nggak gampang ini. Dan butuh alat khusus. Waduh, di tengah ombak, di tengah apa ini di kedalaman, bayangkan dapatnya gede-gede begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kemudian saya sadar, oh iya, semua yang di kedalaman itu memang berbeda. Nah ini quote dari saya Bapak Ibu, tolong dipatri di hati kita. Orang yang berani ditempatkan di kesunyian, satu kali dia akan ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang terhormat dalam kehidupan. Saya ulangi lagi, ini quote saya ya. Bahwa orang yang berani ada ditempatkan di kesunyian dalam kehidupan. Satu kali dia akan ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang terhormat. Tuhan yang menempatkan. Masih ingat gak? Waktu mata rohaninya Paulus diubahkan di Damsyik. Begitu mata rohaninya diubah. Tahu gak? Paulus setelah itu kemana? 14 tahun. Coba bayangkan. 14 tahun, 14 years. Dia ada di tanah Arab. Dia nggak tampil kemana-mana. Itu saya yakin selama 14 tahun itu ambisinya, kedagingannya, semua bentuk keduniawian yang ada melekat pada kesombongannya dihajar, dibantai, dihabisin betul-betul sebelum dia tampil. Makanya dia lantang berani berkata, semua yang aku anggap hebat itu sampah skubalot. Nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, nah yang berikutnya adalah begini. Waktu saya tinggal sebentar lagi, ya maksudnya sharing ini, saya ingin mengingatkan kita semua. Yuk kita mesti berani untuk mempertanggungjawabkan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang ada di GBI Rock ini, di Surabaya saya ingatkan bahwa semua yang ada pada kita itu kepercayaan dari Tuhan. Makanya betul prinsip stewardship, ya bahwa kita ini para pengelola, kita bukan owner, kita ini steward. Ya itu jangan sampai hilang dalam hidup kita. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca awal pertama kali penciptaan bumi dan manusia di Kejadian 1, ya itu ayat 31 kan setelah hari ke-6 waktu manusia diciptakan, ya beda dengan apa yang terjadi waktu hari pertama dan kelima. Selalu waktu penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu ditutup dengan kata it was good, sungguh baik ya. Tapi ayat 31 di Kejadian pasal pertama, nanti Bapak Ibu bisa lihat, itu ditulisnya adalah it was very good, sungguh amat baik. Kok beda kenapa? Karena Tuhan itu menemukan pengelola yang bisa dipercaya. Nah, Tuhan itu senang dengan orang yang bisa dipercaya dalam kehidupan. Nah, saya ingatkan, waktu kehidupan keluarga yang ada pada kita, itu semua bukan milik kita loh Bapak Ibu. Makanya kalau orang memiliki ini, sadar bahwa di bumi ini kita ini para musafir. Ya, 2 Petrus 1 berkata, kita ini para pendatang. Ya, kita ini para pendatang. Ya, makanya saya tidak setuju ada istilah, pribumi. Semua kita pendatang kok. Ya, tempat kita yang sesungguhnya bukan di sini, tapi di mana? Di kekekalan. Makanya kalau kita sadar kita ini punya prinsip kemusafiran, semua yang ada pada kita ini hanya tempat transit. Ya, yang sedang punya sesuatu yang hebat nggak perlu sombong. Tapi yang belum punya, nggak perlu iri hati, nggak perlu kecewa. Jangan. Saya dorong yang ada di GBI Rock ini, yuk jangan. Kita fokuskan kepada kekekalan. Makanya betul ya, orang itu kalau berani berpikir dan fokus pada kekekalan, itu akan paling gampang memberi kontribusi dalam hidup yang fana ini. Nggak perlu minta reward dari orang. Nah, saya tahu tempat kemah yang sekarang ini ada 2 Korintus 5 itu satu kali akan dibongkar oleh penyakit, dibongkar oleh saya bacalah 2 Korintus 5 ayat yang pertama sebelum saya tutup dengan beberapa hal ini ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Alkitab berkata begini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi apa Bapak Ibu dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang percaya katakan amin. Bahwa satu kali dibongkar, nggak permanen. Dibongkar oleh penyakit, dibongkar oleh kecelakaan, dibongkar oleh situasi apa saja. Tapi Bapak Ibu, kita akan sungguh-sungguh nanti memerintah bersama Raja di kekekalan. Nah itu tujuan kita Bapak Ibu. Makanya kalau saya lihat ya ada satu orang hebat, yang tahu hidup ini untuk apa. Namanya Uria. Bapak Ibu baca di Matius 1 ayat yang ke-6. Uria itu bisa masuk di silsilah Yesus.
Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Daud itu memperanakkan Salomo dari istri Uria. Apa mengenanya Uria kok disebut? Uria mana? Kanaan, bukan orang Israel. Tapi kenapa dia masuk dalam silsilah Yesus? Karena orang ini tahu untuk apa hidupnya. Ya, kita tahu kan peristiwanya apa, Bapak Ibu ya. 2 Samuel pasal 11. Daud lagi nyantai. Makanya tadi saya katakan waktu lagi nyaman itu paling bahaya. Dia jalan-jalan di atas sotonya tidak dibangun pagar. Padahal Ulangan 22 ayat 8 berkata, kalau kamu punya rumah baru, bangunlah pagar di sotomu supaya tidak ada hutang darah. Karena orang bisa jatuh atau pemiliknya bisa jatuh dan mati. Ternyata itu mitzvot. Mitzvot itu istilah 613 aturan di mana tidak boleh dilanggar. Ternyata Daud sotohnya enggak dibangun pagar. Dia jatuh melihat wanita mandi dengan Batsheba. Kita tahu ya, kemudian dia pakai cara kasar. Bayangkan Daud itu, kalau saya bilang ya, raja iya, ya pemasmur iya, mafia iya juga. Ya kan, kompleks. Tapi yang luar biasa dari Daud, hatinya gampang berbalik. Lututnya itu lentur. Kalau ditegur gampang ditekuk, menyembah Tuhan. Nggak kaku, nggak sombong ya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Yang luar biasa. Uria itu waktu kemudian dipanggil pulang. Suruh tidur dengan istrinya, suruh makan minum, suruh lakukan apapun, dia tidak mau. Dia tetap ada di pintu gerbang bersama para tua-tua. Dia katakan ini, 2 Samuel 11 ayat yang ke-11, saya selesai dengan ayat ini, setelah itu saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua ya. 2 Samuel 11 ayat yang ke-11 dari Alkitab kita. Ini yang Uria katakan buat Daud dan untuk kita semua. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Coba, orang kalau punya hati kemusafiran, berani mempertanggungjawabkan dengan apa yang Tuhan percayakan, karena sadar waktu, kehidupan, keluarga semua milik Tuhan. Alasannya ada beberapa, yaitu yang pertama tabut Allah. Dia berkata, tabut Allah ada di sana. Itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Dalam tabut Allah kita tahu kan, ada 2 loh batu, ada mana surgawi, dan kemudian ada tongkat Harun yang bertunas. Itu semua adalah prinsip itu. Yaitu firman, kemudian makanan menyehatkan, dan hidup mesti bertumbuh teleos, dewasa, mature dalam Tuhan. Tapi yang kedua, jadi pertama alasannya tabut Allah. Yang kedua adalah teamwork. Saudara-saudaraku sedang bertempur, masa aku seenak-enakan sendirian. Tapi yang berikutnya lagi adalah alasannya begini. Dia mau bertempur untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Yaitu untuk generasi berikutnya, untuk kotanya, untuk bangsanya. Apakah kualitas ini ditemui di setiap kita? Yuk beranilah untuk kemudian mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan. Kalau kita sekarang ini ya Bapak Ibu melewati pandemik, masih punya waktu, masih punya pekerjaan, masih bisa beribadah, masih ada keluarga, masih ada orang-orang di sekitar kita. Yuk hargai itu. Sebuah kepercayaan yang satu kali. Nah ini dia. Nanti satu kali kita akan mengalami yang disebut istilah Alkitab ini, bema. Bema itu begini, reward dari Tuhan. Yang Korintus katakan, kalau nggak salah 1 Korintus 10, kita berhadapan dengan tata kasih karunia untuk mendapatkan reward atau bema dari Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang ada di Gereja Rock Surabaya, tetap maju dalam Tuhan, kita tetap punya keberanian untuk nama Tuhan dipermuliakan. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Yes Lord, Tuhan terima kasih untuk apa yang Kau sudah sampaikan hari ini. Biar firman ini menembus dasar hati yang paling dalam. Urapi hamba-hambamu yang ada di GPI Rock Surabaya. Sembuhkan kami, kuatkan kami. Kami mau memiliki keberanian yang datangnya dari Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini yang sedang goyah, kuatkan. Hari ini tangan yang sedang gemetar, tegakkan kembali. Hari ini yang hatinya tawar, Tuhan kobarkan kami kembali. Hari ini yang sakit, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapak. Firman ini termeterai dan memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya, saudara, sekali lagi kita masuk di dalam momen yang luar biasa. Kita akan bersama-sama memakan roti dan minum anggur yang diperintahkannya untuk dilakukan. Untuk mengingat apa yang Dia sudah kerjakan dan apa yang sudah lakukan buat kita semua. Yaitu bagaimana Dia datang, Dia mati, Dia mengorbankan nyawanya
Tapi tidak stop sampai di situ. Dia membayar dosa kita, dia bangkit dari kematian, dan menganugerahkan kuasanya oleh kasih karunia dan kebenarannya bagi kita semua. Angkat paket perjamuan yang sudah siapkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi lewat apa yang sebentar kami akan lakukan. Kami akan makan roti ini dan minum anggur ini, mengingatkan kami akan Sang Firman yang datang ke dunia ini dan Sang Anugerah yang membuka pintu keselamatan dan bahkan berkat total yang disediakan bagi kami semua. Mengucap syukur. Angkat saudaraku roti bersama-sama dengan saya. Demikian firman Tuhan malam ketika Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti, mengucap syukur dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Dan biarlah kiranya kekuatannya daripada dia oleh sebab korbannya selalu ada dan mengingatkan kepada kita akan kebaikannya. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Supaya kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah perkenanan, anugerah berkat yang ajaib. Sebab itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk Sang Putra. Bersyukur untuk anugerah kebaikan. Anugerah kebenaran. Kuasa-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami akan memasuki minggu yang baru ini. Angkat kedua tangan saudara dengan berkat terbaik dari Sang Raja. Berkat yang membuat apa yang dikerjakan tanganmu berhasil. Berkat yang membawa hidupmu berjalan di dalam perkenanannya. Berkat yang menjaga dan melindungi engkau dari semua yang jahat. Dan berkat yang membuat hidupmu senantiasa mempermuliakan nama. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, semua yang percaya sudah diberkati. Katakan sama-sama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya.